الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita berbagai kemudahan dalam hidup. Zat yang telah memberikan kita dengan berbagai bimbingan-bimbingan darinya, yang mana dengan bimbingan tersebut kita mampu dengan mudah menjalankan hidup, menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Oleh karenanya, apa yang kita rasakan, apa yang kita jalani dalam hidup ini semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman akan kewajiban kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya jika kalian bersyukur, la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan kami tambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum, namun apabila sebaliknya kufur, tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya kita senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hidup kita. Karena hal tersebut adalah kunci agar supaya apa yang kita rasakan saat ini terus akan kita rasakan hingga nanti. Itulah kuncinya. Kalau kita saat ini merasakan bahwa hidup kita nyaman, hidup kita mudah, maka syukuri hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hidup-hidup kita. Jangan sampai kita tidak pandai bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap diri kita.
Semua hal yang kita miliki, kesehatan kita, waktu luang kita, pekerjaan kita harus bersyukur. Di dalam urusan dunia, kita jangan memandang orang yang ada di atas kita. Pandanglah orang yang berada di bawah fase kita, di bawah tingkatan kita. Nabi SAW pun menjelaskan akan hal tersebut. Beliau SAW mengatakan, "Ungduru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man fawqakum. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menjelaskan tentang kehidupan di dunia. Beliau mengatakan, lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Beliau mengatakan, فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Maka hal tersebut itu lebih layak atau lebih mudah bagi kalian agar supaya kalian tidak meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Contoh, kita punya motor, jangan sampai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kita berangan-angan atau ambisius. Tidak bersyukur karena kita nggak punya mobil. Tapi bersyukurlah punya motor karena orang-orang yang di sana ada yang nggak punya motor. Pun demikian orang yang hanya punya sepeda saja. Maka apa yang ia miliki syukur. Karena kita masih punya sepeda. Karena di sana ada orang yang untuk sepeda pun masih nggak punya. Demikian juga orang yang punya sepeda masih harus bersyukur. Karena di sana ada orang yang harus jalan kaki. Dan orang yang bisa berjalan pun juga harus bersyukur. Karena di sana ada orang yang untuk berjalan saja susah. Bahkan nas'alullah as-salam atau afiyah. Ada yang sampai kakinya diamputasi. Itu tentang perkara dunia. Kita harus seperti itu. Jangan sampai ambisi kita adalah orang-orang yang berada di atas kita. Tapi kebanyakan kita seperti itu sekarang. Sehingga sulit mensyukuri keadaan yang kita alami. Maka seandainya nasihat yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW kita terapkan, maka hidup kita akan nyaman. Hidup kita akan tenang. Maka syukuri atas segala hal yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi kita. Syukuri atas segala hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka dengan cara tersebut kita akan boleh ketenangan dan ketentraman batin. Namun apabila sebaliknya kita nggak akan tenang selalu. Karena dengan bersyukur kita akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau menjelaskan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapapun yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama, maka apa balasannya? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Sehingga orang yang memang sengaja untuk datang, orang yang sengaja untuk memang hadir di suatu majelis ilmu,
maka bisa jadi itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu janji dari penjelasan dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saya mudah-mudahan duduknya kita pada sore hari ini termasuk di dalam apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan dan taufik dari Allah untuk masuk ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas kembali hadis yang ke-7 dari kitab Arba'in Nawawi. Hadis ke-7 ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Dikatakan atau nas atau redaksi dari hadis ini adalah An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Lantas kami bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, untuk siapa wahai Rasul? Ya, nasihat untuk siapa? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam secara umum. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ad-dinun nasihat, kata beliau. Agama ini adalah semuanya nasihat. Nasihat untuk apa? Untuk siapa? Nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitabnya, nasihat bagi Rasulnya, nasihat bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Tapi apakah tidak boleh menggunakan kunyah yang selain laki-laki? Boleh. Contohnya ini sahabat ini, Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah. Ya. Dengan nama perempuan. Ya. Jadi boleh seseorang memakai kunyah dengan anak yang perempuan yang dia miliki. Apakah kunyah itu khusus hanya untuk anak saja? Yang punya anak saja atau yang belum punya anak enggak boleh? Boleh. Ya. Contoh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau memiliki kunyah Ummu Abdillah. Tapi apakah beliau punya anak? Enggak. Beliau enggak punya anak. Tapi beliau punya kunyah. Demikian juga kunyah itu bukan hanya khusus untuk manusia saja. Bahkan bisa kunyah dengan hewan. Contoh Abu Hurairah. Ya, Hurairah itu dari kata hirrah. Hirrah itu kucing. Apa sebabnya Abu Hurairah itu diberikan kunyah dengan Abu Hurairah? Yaitu karena beliau suka dengan kucing. Ya. Beliau suka bermain dengan kucing, dan kucing itu senang kalau bersama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Oleh karena beliau memiliki kunyah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Ya. Ini contoh bahwa kunyah itu bisa dengan berbagai hal. Ya, kunyah itu bisa berbagai hal. Ala kulli hal bahwa kunyah itu bukan hanya identik untuk anak laki-laki saja. Anak perempuan pun juga bisa. Contohnya adalah sahabat ini, yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau memiliki kunyah
Abu Ruqayyah. Ya, beliau memiliki kunyah Abu Ruqayyah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Nabi SAW yang merupakan redaksi dari hadis ketujuh dari hadis Arba'in Nawawi. Beliau SAW mengatakan ad-dinun nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab itu ada susunan mubtada khabar. Ya, ada susunan mubtada khabar. Dan lazimnya, kebiasaannya mubtada itu ma'rifat itu sudah jelas. Adapun khobar itu nakiroh belum jelas. Akan tetapi di lafadz hadis kali ini mubtada dan khobarnya semuanya ma'rifat. Semuanya sudah jelas. Apakah ini enggak boleh? Boleh. Ya. Ad-dinu an-nasihah. Ya. Dengan lebih bahasa mudahnya, biasanya kata pertama itu pakai alif lam, kata kedua enggak pakai alif lam. Mudahnya seperti itu. Ya. Biasanya seperti itu. Tapi Nabi SAW memakai dua alif lam di dua kata. Ad-dinu an-nasihah. Dua-duanya pakai alif lam. Hal ini maknanya apa? Maknanya adalah memberikan faedah pembatasan. Jadi kalau kita artikan ad-dinun nasihah maksudnya adalah mad-dinu illan nasihah. Agama ini semuanya nasihat. Agama ini isinya hanya nasihat. Maksudnya seperti itu. Ya. Kenapa? Dipakai ma'rifat semuanya untuk mubtada dan khobarnya. Jadi agama ini secara keseluruhannya adalah nasihat. Secara umumnya adalah nasihat. Ya. Kemudian kata ad-din sendiri. Ya, kita sering di dalam Al-Quran pun juga membaca kata ad-din. Ad-din itu ada dua. Ada dinul amal dan dinul jaza. Dinul amal itu maksudnya kehidupan kita ketika di dunia. Itu namanya dinul amal, agama untuk beramal. Ya, ketika kita masih hidup ini namanya dinul amal. Ya. Ketika kita hidup di sini masih maksudnya agama untuk beramal. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maksudnya apa? Agama untuk beramal. Karena di sana ada dinul jaza, agama pembalasan. Maksudnya nanti kapan? Di akhirat kelak. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, maliki yaumiddin. Itu Allah yang memiliki hari pembalasan, yang memiliki agama pembalasan. Ya. Jadi ad-din di dalam Al-Quran dan hadis itu ada dua makna, yaitu dinul jaza dan dinul amal. Adapun maksud di hadis ini ad-dinun nasihah maksudnya adalah agama yang maksudnya untuk beramal. Ya, maksudnya kehidupan kita di dunia ini. Ya. Kehidupan kita di dunia ini adalah untuk beramal. Ya, kehidupan kita di dunia ini untuk beramal. Kemudian an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Ya, maknanya juga nasihat yang dijelaskan oleh Nabi SAW adalah mengikhlaskan sesuatu. Ya, jadi agama ini adalah tentang keikhlasan. Agama ini adalah tentang mengikhlaskan sesuatu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memberikan secara umum penjelasan yang pertama, sehingga terkadang membuat para sahabat itu bertanya-tanya. Dan ini termasuk metode dalam pengajaran. Metode dalam pengajaran. Ya, seorang ketika menjelaskan, entah itu kita kan kadang menjelaskan ke orang lain, menjelaskan ke
anak kita, menjelaskan ke cucu kita. Kan kadang kita menjelaskan. Di antara bentuk penjelasan yang baik adalah ketika di awal kita menjelaskan secara global terlebih dahulu. Kita menjelaskan secara umum terlebih dahulu. Ya. Sehingga nanti akan timbul pertanyaan. Terkadang ditanya atau enggak ditanya akan dijelaskan. Ditanya atau enggak ditanya akan dijelaskan. Dan kebiasaan Nabi SAW seperti itu. Dan kebiasaan para sahabat pun juga ingin lebih tahu. Oleh karena terbukti di hadis ini. Ketika Nabi mengatakan secara umum, agama ini nasihat. Agama ini nasihat. Para sahabat kan masih bingung, masih umum. Nasihat untuk siapa ya Rasul? Ya, akhirnya dijelaskan oleh Nabi SAW secara terperinci. Ya, dijelaskan secara terperinci. Jadi di antara kesimpulan yang baik, memang Nabi SAW itu qudwah bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi SAW itu uswah hasanah. Suri tauladan yang baik. Beliau adalah teladan kita. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam segala hal. Ketika beliau menjadi pengajar, maka beliau adalah sebaik-baik pengajar. Contoh beliau ketika menjelaskan seperti ini. Dan ini bisa kita contoh dari beliau. Kan enggak, yang namanya menjelaskan itu bukan hanya seorang guru saja. Tapi kita kadang pun juga akan menjelaskan kepada orang lain. Terlebih kalau kita adalah seorang yang tahu ilmu agama, kemudian ingin menjelaskan kepada seseorang yang kurang tepat dalam beragama. Maka kita dituntut untuk memberikan penjelasan yang mudah dan baik untuk dipahami. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang sosok Nabi SAW, beliau adalah sosok teladan dalam segala hal. Ketika beliau menjadi kepala rumah tangga, maka beliau adalah kepala rumah tangga yang terbaik. Ketika beliau menjadi seorang pemimpin, maka beliau adalah contoh atau figur pemimpin yang terbaik. Dalam segala hal beliau adalah contoh. Maka tidak heran Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi SAW suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik. Kemudian lafaz ad-dinun nasihah di dalam lafaz yang lain, di dalam redaksi yang lain, di dalam riwayat yang lain diulangi oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali. Sehingga beliau mengatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Itu sebagian dalam riwayat yang lain, saking pentingnya perkara tersebut Nabi SAW mengulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat pun bertanya, qulna ya Rasulullah, liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa ya Rasul? Agama ini untuk nasihat untuk siapa ya Rasul? Maka Nabi SAW menjawab, lillah. Agama ini nasihat bagi Allah. Wali kitabihi, nasihat bagi kitab-kitabnya. Nasihat bagi para rasulnya. Nasihat bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan nasihat bagi umat Islam secara umum. Mungkin ketika kita mendengar di awal nasihat untuk Allah, apa sih maknanya? Nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya. Apa maksudnya nasihat untuk Allah? Apa maksudnya nasihat untuk kitabnya? Apa maksudnya nasihat untuk rasulnya? Kita akan bahas. Ya. Yang pertama adalah agama ini nasihat untuk Allah. An-nasihatu lillah. Agama ini nasihat untuk Allah. Nasihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud nasihat di sini atau nasihat untuk Allah? Yang pertama, kata para ulama bahwa mencakup 2 hal.
Ya, nasihat untuk Allah itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah ikhlasul ibadah. Mengikhlaskan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah. Itu maksud dari nasihat untuk Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam ranah ibadah, kita harus mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sudah capek-capek beribadah tapi gak dianggap sama Allah. Karena kita gak ikhlas. Karena kita gak ikhlas. Terkadang yang namanya pekerjaan, kita kan pekerjaan itu kewajiban. Dan pekerjaan itu termasuk ibadah. Karena itu kewajiban kita. Ya. Pekerjaan itu adalah ibadah. Sehingga pekerjaan yang merupakan ibadah tersebut, jangan sampai kita hanya dapat capeknya saja. Tanpa kita bisa ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mungkin di dunia pekerjaan kita punya atasan, kita punya bos. Kita punya orang yang nyuruh-nyuruh kita. Terkadang kita merasa kok beban pekerjaan itu terasa berat. Beban pekerjaan itu terasa banyak sekali. Namun ketika kita lakukan dan kita lelah, capek menghadapi itu semua. Namun kita nggak ikhlas, kita nggak akan dapat apa-apa. Masa kita kerja hanya untuk gaji saja? Enggak. Ya. Sia-sia kalau kita kerja hanya untuk mendapatkan gaji saja, jangan. Kita kerja ada orientasi akhiratnya. Kita kerja ada tujuannya. Yaitu orientasi kita untuk akhirat. Banyak kok contohnya. Orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana sikap mereka, tujuan dan orientasi hidup mereka untuk akhirat. Itu tujuan mereka. Mungkin sering saya sebutkan tentang hadis bahwa ada sahabat-sahabat yang miskin datang kepada Nabi SAW. Ya, kalau kita boleh katakan bahkan kayak demo ke Nabi SAW. Tapi demo bukan berarti dalam konotasi yang buruk. Mereka datang kepada Nabi SAW mengeluhkan sesuatu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasul, orang-orang kaya itu mereka memborong pahala, wahai Rasul. Yusalluna kama nusalli. Kita mendapatkan pahala sholat, mereka pun bisa mendapatkan pahala sholat. Yasumuna kama nasum. Kita mendapatkan pahala dari puasa yang kita lakukan, mereka pun bisa mendapatkan pahala dari puasa yang mereka lakukan. Tapi ada satu hal yang kita nggak mampu, wahai Rasul. Apa itu? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka mampu sedekah dengan harta mereka yang banyak. Kita nggak punya harta ya Rasul. Lantas kita sedekah dengan apa? Coba. Yang ingin saya garis bawahi adalah tentang bagaimana orientasi mereka untuk akhirat. Bagaimana mereka berlomba-lomba untuk akhirat. Itu. Berlomba-lomba untuk akhirat. Sehingga ini memiliki hubungan dengan ikhlasul ibadah lillah. Bagaimana kita ketika hidup ini orientasi kita adalah untuk akhirat. Semua pekerjaan kita kan kita pasti makhluk yang punya aktivitas. Punya pekerjaan, punya keseharian dan aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita tujuan kerja, tujuan memiliki profesi, memiliki pekerjaan. Itu hanya untuk mendapatkan gaji saja, sia-sia. Lantas kita sempatkan waktu seperti apa untuk akhirat kita? Kalau kita nggak bisa mengatur bahwa kerja yang kita lakukan ya untuk ibadah. Ya untuk ibadah. Jadi jangan sampai kita pahami ibadah itu sempit saja. Ibadah itu hanya tentang sholat saja. Hanya tentang puasa saja. Enggak.
Aktivitas kita sehari-hari, kerja kita sehari-hari, itu semua bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Sehingga rasa capek yang ada, rasa letih yang ada, kalau kita bisa mulai berpikir kembali bahwa ini namanya ibadah, kita harus mengikhlaskan itu untuk Allah. Maka lelah kita dan capek kita akan terbayarkan. Kan orientasi kita adalah akhirat. Orientasi kita adalah balasan dari Allah. Seandainya kita kerja semangat, tapi kok gajinya nggak seperti dengan pekerjaan semangat kita dalam bekerja, yang balas adalah Allah nantinya. Intinya kita lakukan kewajiban kita, hak kita dipenuhi atau tidak, itu urusan belakangan. Karena pasti ada Allah di sana. Kita ingin memandang dari sisi lain. Bahwa memang ikhlasul ibadah lillah itu adalah nasihat bagi Allah. Yaitu ketika kita ibadah, ketika kita melakukan aktivitas, kita berusaha semua itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah asyhadatu lahu bil wahdaniyah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yang namanya nasihat untuk Allah adalah kita bersaksi, kita meyakini bahwa Allah itu Esa. Esa dalam hal apa? Esa dalam rububiyahnya, Esa dalam uluhiyahnya, dan Esa dalam asma wa sifatnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah Esa dalam rububiyahnya, Allah Esa dalam mencipta, Allah Esa dalam memberikan rezeki. Kita harus yakin itu bahwa rezeki kita nggak akan tertukar kok. Rezeki kita itu sudah dibagi sama Allah. Bahkan orang nggak akan meninggal dunia sampai dia sempurna rezeki yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kan kadang kita pernah dengar kisah. Ada orang yang sudah dinyatakan vonis meninggal dunia. Tiba-tiba hidup lagi. Akhirnya dia makan, minum, kemudian setelah makan dan minum, wafat lagi. Karena apa? Karena masih ada jatah rezekinya yang belum tertunaikan. Itu dia. Selama kita masih hidup, masih ada jatah rezeki kita di sana. Tenang. Pasti akan mendapatkan rezeki dari Allah. Tapi semua itu butuh ikhtiar tentunya. Kan gak mungkin kita hanya berpangku tangan saja, enggak. Hanya berdiam diri saja sembari menunggu rezeki dari Allah, ya enggak, bukan seperti itu. Burung saja, mereka berusaha kok keluar dari sarangnya, mencari rezeki Allah. Kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Sehingga itu memiliki hubungan erat tentang hal tersebut. Bahwa kita bersaksi, kita meyakini bahwa Allah itu Esa dalam rububiyahnya. Allah Esa dalam mencipta, Allah Esa dalam memberi rezeki. Pun demikian dalam uluhiyahnya. Allah itu Esa dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Sholat kita tujukan untuk Allah. Puasa kita tujukan untuk Allah. Dan segala bentuk ibadah yang kita lakukan, kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin pentingnya. Dan itu harus kita jadikan tujuan dan orientasi kita ketika melakukan sesuatu. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang kedua adalah nasihat untuk kitabnya. Nasihat untuk kitabnya maksudnya apa? Nasihat untuk Al-Quran. Apa maksudnya? Hal ini ada beberapa poin yang harus kita pahami. Nasihat untuk kitabnya di sini. Ya. Jadi yang harus kita pahami nasihat untuk di sini maksudnya adalah nasihat bagi kita untuk Allah. Ya. Bagi kita. Kalau tadi berkaitan tentang nasihat bagi Allah ada dua. Yaitu kita berusaha untuk ikhlas dan yang kedua adalah meyakini bahwa Allah itu Esa
dalam mencipta, Allah itu esa dalam setiap ibadah kita, dan Allah itu esa dalam asma dan sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian nasihat bagi kitabnya ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah kita berusaha untuk membela kitab Allah Subhanahu wa taala. Membela di sini apa? Kita berusaha untuk menjaga kitab Allah Subhanahu wa taala dari keasliannya. Di antara bentuk penjagaan kita adalah dengan kita menghafal Al-Qur'an. Kita menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Kalau kita mungkin merasa bahwa kita sudah tua dan sulit lagi untuk menghafal, kita bisa arahkan anak cucu kita untuk menghafal Al-Qur'an. Insya Allah kalau kita arahkan mereka untuk ke sana, kita pun akan dapat pahalanya juga. Ya. Kita akan dapat pahalanya juga. Namun apabila di masa yang sudah mungkin tua ini, kita masih ingin untuk menghafal Al-Quran, ya lebih bagus lagi. Terlebih lagi, bukan hanya menghafal, tapi kita juga belajar Al-Quran. Ya. Itu termasuk dalam ranah az-zabbu anha, yaitu membela Al-Quran. Membela Al-Quran dengan apa? Ya dipelajari, ya dipelajari cara bacanya, cara tilawahnya. Dipelajari apa kandungan dan isinya, itu termasuk dalam ranah membela Al-Quran. Itu bentuk pembelaan kita. Pembelaan itu bukan hanya slogan saja, bukan hanya apa yang kita ucapkan saja. Tapi pembelaan yang sebenarnya bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Jangan sampai kita ngaku membela Al-Quran tapi mushaf yang ada di rumah kita sampai berdebu gak pernah dibaca. Jangan sampai kita ngaku membela Al-Quran tapi kita gak pernah tilawah Al-Quran. Kita gak pernah memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kita gak mau mencoba untuk belajar Al-Quran. Istilahnya jangan hanya manis di mulut saja. Maka kita harus berusaha untuk ya juga untuk belajar Al-Quran itu. Kemudian yang kedua adalah yang namanya nasihat untuk Al-Quran adalah tasdiqu khobarihi tasdiqon jaziman la mariyata fihi. Yaitu kita berusaha untuk membenarkan kabar yang terdapat di dalam Al-Quran. Maksudnya informasi berita yang terdapat di dalam Al-Quran, kita mempercayainya. Kita mempercayai segala bentuk berita dan informasi yang terdapat di dalam Al-Quran. Percaya, dengan sangat percaya, tidak ada keraguan sedikit pun. Itu intinya. Dengan sangat percaya dan tidak ada keraguan sedikit pun. Gak boleh ragu sedikit pun. Itu gak boleh. Kemudian yang ketiga adalah imtithalu awamirihi. Mengerjakan perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ikhtiar kita untuk berusaha mengamalkan segala perintah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Itu namanya nasihat untuk Al-Quran. Jadi nasihat itu ya untuk kita ini. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Bagaimana sikap kita kepada Allah. Itu namanya nasihat. Kemudian yang keempat adalah ijtinabu manaha anhu. Berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang bahwa riba itu haram, ya kita berusaha sejauh mungkin untuk meninggalkan yang namanya riba. Jangan sampai kita tergoda sedikit pun dengan hal-hal seperti itu. Dan masih banyak lagi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh berbuat zalim. Dan segala hal yang bentuk sifatnya larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menjauhi hal tersebut. Kemudian yang kelima adalah kita beriman dan meyakini bahwa hukum yang terdapat di dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum.
Kita nggak boleh ragu. Ya. Bahwa hukum yang terdapat di dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum. Berbeda hukum yang dibuat oleh manusia, terkadang ada revisi. Ya, ada revisi. Dan revisi itu terkadang sesuai dengan keadaan ketika itu. Oh, ternyata ketika dilihat kembali, undang-undang ini sudah nggak cocok di masa kita saat ini, direvisi. Tapi Al-Quran tidak pernah sama sekali seperti itu. Istilahnya Al-Quran itu solihun likulli zamanin wa makan. Al-Quran itu cocok untuk segala tempat dan kondisi. Itu Al-Quran. Ya. Maka kita harus yakin bahwa hukum yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah sebaik-baik hukum yang ada. Kemudian yang keenam yang termasuk nasihat juga adalah kita beriman dan meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah. Al-Quran itu merupakan kalamullah. Itu yang namanya nasihat bagi Al-Quran. Kemudian berikutnya nasihat untuk Rasulnya. Ada beberapa poin, di antaranya adalah kita harus mutaba'ah. Kita harus berusaha untuk menjadikan mereka sebagai qudwah. Nasihat untuk Rasulnya di sini kita harus berusaha untuk menjadikan qudwah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada usaha, walaupun kita nggak bisa seperti mereka, ada usaha bagi kita untuk mencontoh. Makanya ada sebuah ungkapan mengatakan, pepatah Arab mengatakan, tashabbahu bil kirami illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Berusaha untuk mencontoh walaupun kalian gak bisa seperti mereka. Karena dengan mencontoh kita akan mendapatkan kemuliaan dan kesuksesan. Karena hal itu penting. Ya, usaha ada kita, ikhtiar dari kita untuk agar supaya kita bisa mutaba'ah dan menjadikan mereka sebagai qudwah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah termasuk nasihat untuk Rasulnya, kita meyakini bahwa Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala secara benar. Hak. Kita yakini hal tersebut. Kemudian juga yang termasuk nasihat untuk Rasulnya adalah kita mengimani setiap kabar yang diberitakan oleh Rasul tersebut. Kemudian juga hampir sama dengan nasihat untuk kitab tadi, kita berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul tersebut. Ya. Kemudian yang keenam, kita berusaha untuk membela syariatnya. Kita berusaha untuk membela syariatnya. Itu diantara poin-poin penting nasihat untuk Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, langsung kita nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin ini ada dua. Kalau disebutkan a'immatul muslimin, pemimpin kaum muslimin itu ada dua ternyata. Ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah pemimpin dalam urusan agama. Kemudian golongan yang kedua adalah pemimpin dalam urusan dunia. Pemimpin dalam urusan agama adalah para ulama. Mereka adalah pemimpin umat di dalam menjelaskan agama yang baik dan benar. Karena mereka adalah pewaris para nabi. Mereka adalah pewaris para nabi. Adapun golongan yang kedua adalah pemimpin yang mereka memimpin kaum muslimin, yaitu umara. Ya. Dan pemimpin di sini banyak, ya, bisa jadi wali kota, gubernur, ya, presiden, itu pemimpin kaum muslimin. Jadi kalau disebutkan pemimpin kaum muslimin,
ini punya dua makna. Yaitu pemimpin dalam ranah agama dan pemimpin dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Kemudian di sini diperinci sebenarnya nasihat untuk pemimpin di sini, yang nasihat untuk ulamanya seperti apa, nasihat untuk pemimpin kaum musliminnya seperti apa. Secara ringkasnya adalah nasihat untuk para ulama maksudnya adalah mahabbatuhum. Yang pertama cinta kepada para ulama. Jangan sampai kita membenci mereka. Jangan sampai kita membenci mereka. Kita cinta terhadap mereka. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menjelaskan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang kelak akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Tergantung kita cinta dan suka terhadap siapa. Kalau kita cinta dan suka kepada para ulama, maka insya Allah Allah akan kumpulkan kita kelak di akhirat bersama orang-orang tersebut. Ya. Maka kita harus arahkan juga pada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Agar supaya jangan sampai idola mereka orang-orang yang fasik, orang-orang yang jauh dari agama. Maka kita harus arahkan. Kita punya kewajiban untuk mengarahkan. Kalau kita yang sudah tua bisa mikir. Ya. Tapi terkadang anak-anak muda saat ini bagaimana menjadikan idola mereka. Orang-orang yang jauh dari agama, maka butuh bimbingan dari kita. Karena apa? Ya karena apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Al-mar'u ma'a man ahab. Seorang kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Maka jangan sampai kita ataupun orang-orang di sekitar kita mengidolai, mencintai orang-orang yang jauh dari agama ini. Itu ya, kita cinta terhadap mereka. Kemudian juga termasuk nasihat kepada para ulama juga adalah kita berusaha untuk membantu mereka. Musa'adatuhum. Ya, bantu mereka di dalam menjelaskan kebenaran. Ya, kalau yang dijelaskan benar kita bantu untuk menjelaskan hal tersebut bahwa itu memang benar. Ya. Kemudian juga termasuk nasihat bagi pemimpin kaum muslimin adalah kalau tadi nasihat untuk ulama, kemudian nasihat untuk pemimpin kaum muslimin adalah kita meyakini bahwa kepemimpinan mereka itu harus kita taati. Harus kita taati selama apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan itu merupakan atau selain dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak boleh taat kepada makhluk ya di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memang wajib taat. Ya. Selama hal tersebut itu bukan maksiat, kita wajib untuk taat. Untuk apa? Untuk maslahat. Ya, untuk maslahat. Ya. Kadang kita nggak tahu seluk-beluk kenapa ada peraturan seperti ini, kenapa ada peraturan seperti itu. Contoh saja, lampu merah. Ya, kita pengennya kenapa jalan kok suruh stop. Karena memang ada maslahatnya. Coba nggak ada lampu merah, akan terjadi apa? Mungkin akan terjadi tabrakan, akan terjadi kepadatan lalu lintas yang ada. Maka dibuat lampu merah. Dan itu kan juga aturan dalam bernegara. Itu aja, hanya contoh kecil saja. Terkadang kita orang di sini nggak bisa memahami keputusan yang dibuat itu kadang sulit. Contoh kalau kita dalam posisi mereka kita juga akan sulit. Ada pilihan A itu pasti akan ada dampaknya. Pilihan B pun juga akan dampaknya. Dan harus diputuskan. Oleh karenanya sulitan tersebut. Contoh di antara ulama yang sampai mengatakan seandainya. Ada ulama yang sampai mengatakan seandainya aku punya doa yang mustajab. Doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah.
maka aku akan jadikan doa mustajab tersebut untuk mendoakan pemimpin. Sampai seperti itu, ada ulama yang seperti itu. Karena memang sulit. Kadang kita yang ada di sini hanya menyalahkan saja tanpa bisa mengetahui gimana sulitnya kalau kita ada di posisi mereka. Oleh karenanya kita juga harus taat. Ya. Dalam ruang lingkup yang ringan saja, dalam berkeluarga. Yang namanya bapak kan kita pengen ditaati. Ya. Kadang ya nak jangan malam-malam mainnya. Oh kalau siang istirahat. Yang namanya anak karena nggak paham, dia nangis. Nggak paham apa manfaatnya tidur siang, nggak paham apa manfaatnya kalau dia harus pulang jangan sampai malam-malam. Nggak paham, belum sampai ke sana. Demikian juga kita. Ada pemimpin kita, kadang kita nggak paham apa yang diperintahkan tersebut. Oleh karena kesulitan yang ada tersebut kita harus bantu. Kita harus taat terhadap apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita selama bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa agama ini merupakan nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Ya. Untuk awam, untuk kaum muslimin secara umumnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita berusaha untuk saling cinta terhadap kaum muslimin yang lainnya. Saling bantu. Memiliki kepedulian terhadap sesama. Ya. Hal yang miris memang ketika kita mungkin di jamaah dalam satu masjid. Tapi kita nggak paham ya bagaimana keadaan tetangganya tersebut. Kita bertetangga, hidup bertetangga. Sama-sama muslim. Tapi nggak peduli satu sama lainnya. Hal yang tidak baik sebenarnya hal itu dilakukan. Sehingga agama ini juga merupakan nasihat bagi kaum muslimin secara umum. Agar supaya akan terbentuk lingkungan yang baik untuk beragama. Dan kita alhamdulillah hidup di lingkungan yang untuk menjalankan ibadah itu terasa mudah. Bayangkan kalau kita hidup di luar sana. Di negara-negara yang notabene-nya tidak menjalankan syariat Islam. Kadang untuk sholat saja sulit. Kadang untuk puasa saja sulit. Tapi kita alhamdulillah hidup di negara yang mana untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut kita bersyukur atas hal itu semuanya. Maka dengan cara bersyukurlah kita akan bisa menjaga nikmat tersebut agar supaya terus kita rasakan hingga nanti akhir hayat kita. Ini mungkin yang dapat kita bahas, dapat kita sampaikan pada pertemuan sore yang sudah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, duduknya kita di sini, bermajelisnya kita di sini terhitung sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.